Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi bagian kedua. Pada minggu yang lalu, kalian telah mempelajari materi kegiatan ekonomi produksi. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari kegiatan ekonomi distribusi dan kegiatan ekonomi konsumsi. Kompetensi dasar dalam materi kita kali ini adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian distribusi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang ketiga, menjelaskan diagram mata rantai distribusi. Yang keempat, menjelaskan pengertian konsumsi dan tujuannya. Yang kelima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dan yang keenam, menjelaskan teori perilaku konsumen. Distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya, seorang penjual nasi uduk, pentol, atau martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli atau konsumen. Kedua, distribusi tidak langsung. Artinya, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya, melalui pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retailer, agen, maklar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur yang lainnya. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok dari distribusi yaitu transportation atau pengangkutan, storage atau penyimpanan, buying atau pembelian, selling atau penjualan, risk bearing atau penanggungan risiko. Sedangkan fungsi tambahan dari distribusi yaitu standardization and grading atau pengelompokan dan penyelesaian, packing atau pengemasan, dan communication atau penginformasian. Dalam saluran distribusi dikenal dua perantara, yaitu yang pertama adalah pedagang. Pedagang contohnya adalah pedagang besar, grosir, atau wholesaler, dan yang kedua adalah pedagang eceran atau retailer. Sedangkan perantara yang kedua adalah perantara khusus, yaitu agen atau dealer, broker atau maklar, komisioner, eksportir, dan importir. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan distribusi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor pasar. Dalam faktor ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu letak geografis atau tempat konsumen berada, jumlah konsumen, banyaknya pesanan, dan kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian barang. Faktor yang kedua adalah faktor barang. Pertimbangan dari segi barang berhubungan dengan nilai unit, besar,
atau berat barang, ketahanan barang, standar barang, dan pengemasan barang tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor perusahaan. Pertimbangan dari segi perusahaan di sini menyangkut sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen serta pengawasan dan pelayanan yang ditawarkan. Faktor yang keempat adalah faktor kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang diperlakukan dalam kebiasaan pembelian yaitu kegunaan serta sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, ongkos penyaluran barang, dan volume penjualan. Odading mengoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah makan, minum, naik ojek, naik sepeda motor, dan lain-lain. Orang yang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Benda yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan benda konsumsi. Benda konsumsi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 2. Dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Dan 3. Habisnya nilai barang. Tujuan konsumsi. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh kepuasan. Jadi, tujuan akhir dari kegiatan konsumsi adalah kepuasan. Misalkan, pada saat kita lapar, maka kita akan memperoleh kepuasan apabila kita sudah makan. Begitu juga pada saat kita merasa kehausan, kita akan merasa puas apabila kita sudah minum. Nilai tukar suatu barang. Nilai tukar suatu barang dibedakan menjadi dua, yaitu nilai pakai atau value in use dan nilai tukar atau value in exchange. Nilai pakai atau value in use adalah kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan. Tinggi atau rendahnya nilai pakai suatu barang ditentukan oleh intensitas kebutuhan, tempat, dan waktu. Nilai pakai dibedakan menjadi dua, yaitu nilai pakai subjektif dan nilai pakai objektif. Sedangkan nilai tukar atau value in exchange adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain di pasar. Tinggi atau rendahnya nilai tukar suatu barang ditentukan oleh nilai pakai barang tersebut. Contoh, beras memiliki nilai pakai yang lebih besar daripada pasir. Nilai tukar dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar subjektif dan nilai tukar objektif. Teori nilai. Teori nilai dibedakan menjadi dua, yaitu teori nilai objektif dan teori nilai subjektif. Dalam teori nilai objektif, ada beberapa tokoh yang mengemukakan teorinya. Yang pertama, yaitu teori nilai pasar. Menurut Hume dan Locke, nilai suatu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang tersebut di pasar. Yang kedua adalah teori nilai biaya produksi. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Teori nilai yang ketiga adalah teori nilai kerja masyarakat. Menurut David Ricardo, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Sedangkan teori nilai yang keempat adalah teori nilai biaya reproduksi dari Carey. Menurut Carey, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali atau biaya reproduksi. Oleh karena, untuk menentukan nilai suatu barang tidak berpangkal pada biaya produksi yang pertama kali, tetapi pada biaya produksi yang dikeluarkan sekarang.
Teori nilai yang terakhir adalah teori nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih. Menurut Karl Marx, barang dinilai berdasarkan pada biaya rata-rata tenaga kerja di masyarakat. Karl Marx juga berpendapat bahwa upah yang diberikan kepada buruh tidak sesuai dengan harga barang yang dijual, sehingga terjadi pemerasan kepada buruh. Teori nilai yang kedua adalah teori nilai subjektif. Teori nilai subjektif yang dikemukakan oleh Hermann Heinrich Goosen dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Dalam hukum Goosen 1, Hermann Heinrich Goosen mengemukakan pendapat bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurun berdasarkan tingkat kepuasannya. Hukum Goosen 1 terkenal sebagai hukum kegunaan marginal yang menurun atau hukum penurunan kepuasan marginal atau the law of diminishing return. Kemudian yang kedua adalah hukum Goosen 2. Nilai guna yang sama, hukum kepuasan harmoni atau hukum perata nilai batas atau pemenuhan secara horizontal dikenal sebagai hukum Goosen 2. Hukum Goosen 2 adalah hukum perata nilai batas atau law of marginal utility. Berbunyi, manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai tingkat intensitas yang sama. Sedangkan teori nilai subjektif yang kedua dikemukakan oleh Karl Menger. Dalam teori nilai Austria, Karl Menger melanjutkan penelitiannya berdasarkan hukum Goosen untuk membuat daftar kebutuhan konsumen, sehingga konsumen membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai tingkat intensitas yang harmonis. Teori nilai subjektif yang ketiga dikemukakan oleh Van Boonbouwer. Van Boonbouwer menyebutkan yaitu teori nilai batas. Teori nilai batas adalah nilai yang diberikan kepada barang yang dimilikinya paling akhir atau nilai pemuasan yang paling akhir. Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teori atau pendekatan marginal utility. Pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain, sehingga konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Dalam teori nilai guna atau utilitas kardinal dapat dibedakan di antara dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai guna total atau total utility. Artinya, jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang kedua adalah nilai guna marginal atau marginal utility. Nilai guna marginal atau marginal utility artinya pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat perubahan pengurangan satu unit barang tertentu. Atau dengan kata lain, marginal utility adalah tambahan kepuasan karena bertambahnya mengkonsumsi satu unit barang. Teori perilaku konsumen yang kedua adalah pendekatan kurva indiferensi. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Kurva indiferensi memiliki beberapa ciri atau sifat antara lain. Yang pertama, mempunyai kemiringan atau slope negatif, artinya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, apabila kedudukannya lebih tinggi, menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Yang ketiga, tidak pernah saling berpotongan dengan kurva indiferen yang lain. Dan yang keempat, cembung ke titik asal atau titik nol. Untuk penilaian akan Bapak lakukan secara online melalui aplikasi Google Form.
Linknya nanti akan Bapak bagikan di grup Kaizala dan grup WA. Silahkan kalian mengerjakan soal-soal yang tersedia di dalam Google Form tersebut. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai kegiatan ekonomi distribusi dan kegiatan ekonomi konsumsi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.